Waduh, weekend sudah datang tapi transfer malah melemah. Lesu-lesu nih. Masih sekitaran Isak Sesko. Gio sudah. Isak Sesko, Nico Jackson. Sama siapa lagi? Hah? Wisa dan sekitaran itulah. Hari ini kita bakal bahas banyak transfer dan drama-drama. Ada pemain yang baru dapatkan nomor baru dan akan menjadi simbol suatu klub besar. Kita bahas, let's go. Jangan lupa kita bisa melakukan ini terusan setiap hari upload karena dukungan kalian. Please subscribe. Grombol udah mau 200.000 nih. Kalau nggak salah per hari ini 180.000 subscribers. Kita butuh 20.000 lagi. Milestone 20.000. Tolong tulis kolom komen jika Grombol sampai 200.000, apa yang harus kita lakukan. Tulis kolom komen, oke? Terus jangan lupa juga follow semua akun sosmed kita, TikTok, Instagram, apalagi Spotify. Dan untuk kalian yang mau lebih dekat sama kita, mau punya teman banyak, bisa join Telegram group di bawah. Dan jangan lupa Wembley, parfum paling top 2025. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai goib. Gue dengar stoknya sudah menipis. Kalau mau beli kemana, dia nanya di komen. Link pembelian ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Gue temenin sama Basya sang fans Arsenal @ArsenalFolks dan Bang Papai, produser dari Grombol. Guys. Hah? Oh, udah nge-post lagi ya? Arsenal Fox mulai nge-post, boleh di tuh, boleh di apa namanya? Boleh di support, di follow. Kalau Bang Papai fokusnya di Grombol aja, dia nggak pernah nge-post sosmed. Oke, sehat Pai? Sehat, Alhamdulillah. Ini kita mau bahas yang pertama. Sebenarnya kita ke Isak dulu deh. Isak ini update-nya sudah agree personal terms sama Liverpool. Artinya secara keinginan sudah jelas Liverpool ingin Isak ingin Liverpool, gitu kan. Walaupun klub to klub belum, tapi pemain dan klub sudah. Dan ini akan menjadikan domino efek nih. Jadi ada dua implikasi. Yang pertama implikasinya adalah apakah ini akan menguras duit Liverpool apa enggak dengan membeli Isak dan menghalangi Liverpool untuk menutup lobang-lobang di posisi yang kosong. Kita bicara left wing, kita bicara center back, kita bicara CDM atau defensive midfielder. Dan implikasi yang kedua adalah akan terjadi domino efek striker. Jika Isak pergi dari Newcastle, siapa yang Newcastle beli? Jika Newcastle beli Sesko, MU beli siapa? Ini yang kita akan bahas gitu. Nah, mungkin kita balik lagi, mungkin pertanyaannya sudah diulang-ulang guys. Apakah Liverpool tepat guna memakai sisa uangnya digeber abis di Isak, sedangkan ada posisi-posisi yang masih kosong seperti left wing, defensive midfield, dan center back. Coba gimana? Sebenarnya faktanya Liverpool tuh sebenarnya bisa spending di atas 300 juta sebelum menyentuh revenue-nya dia gitu. Jadi sebenarnya meskipun mereka beli Isak, mereka masih bisa juara-juara lagi. Karena musim lalu mereka nggak spending terlalu besar. Musim ini jadi dia baru kontrak sama Adidas kan. Ya. Dia baru sign sama Adidas, dapat uang fresh. Terus ketika kemarin, sorry gue potong, bukannya duit dengan sponsorship jersey itu per tahun dibayar? Iya, per tahun. Tapi kan maksudnya itu berarti dapat. Artinya walaupun sama Nike tetap aja dapat duit. Nah, dari Nike-nya ini dia kalau nggak salah kemarin gue baca itu karena mereka juara, mereka ada klausul di tambahannya itu jadi menambah revenue lagi. Oke. Kalau nggak salah di Nike-nya. Bonus lah ya. Bonus gitu loh. Tapi kan dapat fresh money dari Adidas juga. Yang kemarin dibocorin sama istrinya Henry tuh, kalau nggak salah dia ngebocorin launching Adidasnya. Terus tuh belum partisipasi di Champions League, uang revenue Premier League, penjualan pemain, itu dia belum menyentuh yang sifatnya revenue komersil sebenarnya. Dan itu mereka masih bisa spending sampai 300, 400, sampai 500 juta. Kemarin tuh di breakdown di Sky Sport, gue lupa detailnya gimana, pokoknya dia masih bisa spending di atas 300 juta. Jadi mau dia beli Isak 150, mereka masih bisa spending lagi. Apalagi mereka mau jual Nunes dan dia sudah kejual kemarin. Iya. Jadi ya aman-aman aja. Liverpool dalam situasi yang safe dalam keuangan, di mana dia bisa keluarin 120, 125 untuk Isak dan tetap bisa nambel posisi-posisi tersebut. Bahkan sebenarnya tanpa ngejual Diaz dan Nunes pun mereka masih spending segede itu. Oke. Ditambah mereka sekarang udah ngejual Diaz, Nunes OTW.
Oke, baik. Tapi kalau misalnya pembelian bombastisnya hanya di striker, sisanya itu uangnya menjadi uang-uang yang nilainya lebih ekonomis lah, misalnya 50 juta, 60 juta buat winger. Apakah tidak lebih baik Liverpool beli winger aja yang harganya fantastis gitu, seperti misalnya Rodrigo dari Real Madrid. Real Madrid kalau ditawar 100 120 pasti mau lepas gitu kan. Nah, mendingan mana? Mendingan dia invest total gede-gedean di posisi ini, kita nggak ngomongin uangnya karena uangnya ada ya. Tapi pembagian distribusi uangnya, apakah dia invest total besar-besaran di striker atau besar-besarannya di left wing? Di saat strikernya sudah ada Ekitike, dia tinggal tambah misalnya striker muda satu lagi, atau gimana menurut lo? Kalau menurut gue nggak masalah sih sebetulnya, 50-60 juta untuk posisi selain attacker ya, defensive midfield, center back, itu udah lo dapet kelas yang A. Lo bisa ngehargain seorang Gehi 50 juta, 60 juta, CDM yang ya Gravenberch mungkin dengan umurnya sekarang anggap di tim lain Liverpool bisa beli yang seperti Gravenberch 60 juta, 50 juta. Cuman kalau untuk attacker menurut gue ya dia kenapa dia full di Isak, karena dia udah punya Gakpo di sisi kiri. Yang kita lihat satu musim kemarin Gakpo ngisi posisi Diaz malah ke false nine di tengah. Dan dia mungkin ada planning juga Ekitike akan masuk di situ. Jadi ketika Isak yang main, dia punya pilihan Gakpo di kiri atau Ekitike sebagai supportnya, dibantu sama Wirtz di tengah dan Szoboszlai dan lain-lain. Jadi menurut gue dia all in di Isak. Dari sisi kompetisi dia udah oke lah. Mungkin lo bisa menganggap remeh midfieldnya dia atau defensive dia, tapi lo nggak bisa anggap remeh sama sekali takernya dia. Iya betul. Dia punya pilihan yang sangat banyak. Mo Salah goal scorer, Isak goal scorer, Ekitike calon goal scorer, Gakpo juga dibilang striker, dia bisa striker juga, dibilang winger dia bisa winger. Jadi menurut gue mungkin idenya Arne Slot itu dia mencari tim ya bisa kita bilang Ferrari, depannya Ferrari banget udah. Belakangnya? Ya belakangnya bisa, kalau gue ngelihat tengahnya oke, nggak usah diganti, dia masih bisa berjalan sampai akhir musim kan dengan Wataru Endo dan Gravenberch dan lain-lain. Belakangnya ini perlu 1 atau 2 pemain lagi karena dia dijual pemain akademinya Kwanzaa. Dia butuh 1 back tengah. Kalau mau taruh Robo mentok masuk lagi ke back tengah sebagai cadangan, ya dia perlu 1 lagi, 1 yang punya kelas seperti minimal seperti Konate. Kalau nggak seperti Van Dijk kan agak mungkin world class, terlalu world class, seenggaknya Konate untuk ngimbangin first teamnya aja. Ntar cadangannya juga Gomez masih ada, Robo bisa ngisi. Ya mungkin nanti CDM akan turun kayak biasa. Iya. Oke, ini gue sebenarnya lagi cek juga sih. Sebenarnya kan berita Gehi ini udah melempem untuk berapa waktu kan. Nah, gue coba cari data-datanya, tapi memang belum ada data yang mengindikasikan kalau Liverpool dekat dengan Gehi. Malah kemarin dari Sami Mokbel BBC ngomong kalau Chelsea, Spurs dan Newcastle semua tertarik pada Gehi. Nggak ada kata Liverpool di sana. Liverpool kayak hilang ya dari peredaran. Jadi mungkin Liverpoolnya memang fokusnya sekarang lagi ke striker atau apa. Tapi takutnya kalau dia ya gue nggak tahu ya. Mungkin kalian punya pendapat lain di mana stok CB yang berkualitas juga nggak banyak gitu loh. Takutnya dia terlalu fokus sama perburuan penyerang. Akhirnya di ending dia dapat back yang ya udah tinggal sisa stok gitu. Soalnya stok-stok yang bagus sudah diambil sama klub lain gitu. Tapi gue nggak mau bahas itu, kita tunggu aja berita Gehi dan Liverpool. Mudah-mudahan Liverpool bisa menambal posisi center backnya supaya squad building menghadapi season yang baru ini lebih balance. Dan kalau misalnya ada cedera untuk Van Dijk dan Konata, mereka punya plan B gitu. Tapi gue mau fokus ke implikasi yang kedua yang kita bahas tadi, di mana domino striker nih, ya kan? Sesko sudah menyatakan Sesko only wants United. Without UCL football nggak apa-apa, tanpa Champions League nggak apa-apa katanya. Tapi Newcastle ngomong Newcastle nggak akan jual Isak sebelum mereka dapat striker. Nah, lu ngelihatnya gimana nih? Ini domino gimana nih? Di sini ada nama-nama yang menjadi pemain catur ya atau pionnya. Ada Sesko, ada Nico Jackson, ada Yohan Wissa, ada Oli Watkins mungkin di sana. Lu ngelihatnya pada gimana? Ini twist yang menurut gue menarik, kayak di mana di awal Liverpool udah bilang
kalau lu ngasih Isak, Ekitike bakal ke Newcastle, ya kan. Sekarang justru mungkin bisa ya, kalau sampai per detik ini bisa jadi backfire. Pas dia beli Ekitike dan Newcastle nggak bisa beli siapa-siapa, malah Isaknya jadi nggak datang gitu. Ini kan bisa jadi backfire buat Liverpoolnya sementara ini. Dan Newcastle juga di sisi lain nggak tahu kenapa meskipun dengan Champions League football mereka nggak punya pool sama sekali. Datengin kan udah kelihatan pattern dari awal, Cunha, Mbeumo dan lain-lain itu susah datang ke sana. Gua nggak ngerti kenapa padahal dia main di Champions League. Jadi mungkin sekarang alternatifnya mungkin Newcastle bisa beli 2-3 forward lagi. Dan itu bisa jadi attacking playmaker juga. Jadi 2 forward, 1 attacking playmaker untuk nge-cover kehilangan Isak. Jadi misalkan ada Watkins dan Yohan Wissa, beli duanya plus beli 1 attacking playmaker lagi untuk mengisi kekosongan yang Isak berikan, karena Isak kemarin ngasih numbers cukup besar juga meskipun cedera. Jadi sebenarnya bukan berita yang jelek buat Newcastle juga ketika Isak pergi, Sesko nggak mau datang, karena menurut gue juga kalau cuma Sesko yang datang menggantikan Isak juga Sesko belum bisa, menurut gue pribadi belum bisa menggantikan Isak segitunya. Tetap perlu beli 2-3. Menarik sih yang Basya ngomong soal di mana Isak ini selama ini bermain bukan hanya sebagai striker tapi sebagai provider juga. Karena angkanya membuktikan, asisnya banyak. Terus pemain sekelas Jacob Murphy yang sorry to say levelnya mediocre tapi bisa flourish, bisa bersinar di bawah atau bersampingan dengan Isak. Nah, jika dia beli striker-striker yang karakternya bukan seorang provider, bukan seorang kreator atau penyuplai bola, berarti dia butuh satu profil lagi di midfield. Iya kan? Karena kalau kita tahu midfield mereka cenderung midfield yang physical, lebih energetik, lebih engine, lebih kuat di defense, bukan seorang yang kreatif gitu. Joelinton bukan, Tonali bukan, Gimares bukan gitu. Nah, lu ngeliatnya gimana? Apakah mendingan beli striker kayak atau kayak Basya ngomong Wissa sama Watkins atau Wissa sama Jackson, atau mendingan satu striker dan satu opsi seorang nomor 10? Paling bagus. Kalau menurut gue gak tau ya, gue kenapa ngeliat Newcastle ini mungkin Isak nggak mau keluar juga karena ngelihat tim ini kayaknya nggak bisa compete untuk bigger league gitu, maksudnya untuk masuk Champions League itu tim ini kayak nggak komplit dari sisi manapun, kayak nggak komplit. Kiper dia B, backnya juga B, tengahnya B, dan kebetulannya musim lalu Isaknya perform tunjukin kelasnya sendiri. Ya walaupun kita lihat kayak Harvey Barnes tiba-tiba berapa game, Jacob Murphy berapa game, Gordon cedera. Jadi menurut gue ini tim butuh lebih banyak, lebih cepat jual Isak. Dia lebih punya duit, punya waktu untuk apa sih yang gue butuh gitu. Jadi menurut gue dia bisa dapat banyak pemain. Anggap dia punya Wissa, dia bisa Watkins, dia bisa Nicholas Jackson, dia bisa Mateta kalau emang ada pilihan lagi. Jadi menurut gue 4 itu opsi. Nggak usah kejar Sesko. Ini striker-striker yang ready di IPL dari 2 musim terakhir ini, mereka ready udah. Kenapa lo harus nyari tim pemain yang udah, anggap dia ngomong Sesko mau ke MU dan yang lain. Dominonya dari sini ketika Isak terlalu lama, akhirnya stuck di Newcastle, stuck. Liverpoolnya juga, Liverpool menurut mereka udah kelar lah. Anggap gak dapat Isak pun Nunes bertahan, oke, Liga bisa jalan. Tapi Isak sama Newcastle ini akan pengaruh besar ke depannya. Permainan, manajemen dan lain-lain, berantem dan lain-lain, harga akan turun. Tambah lagi mungkin jika ada cedera lagi. Jadi menurutku Liverpool better dia beli dari semua lini satu lagi dengan kelas yang A, daripada dia harus beli 2 striker untuk nunjukin kelasnya untuk apa. Tapi bola gak pernah ngalir ke depan, untuk pemain yang bawa dribble panjang. Jadi menurut gue pilihan terbaiknya, gue setuju Mbak Basya, dia butuh 1 nomor 10 atau nomor 8 yang bisa benar-benar ngalirin bola through panjang, direct dan lain-lain. Iya, tadi kita setuju juga ya Malu ya, dimana sebenarnya bukan hanya kehilangan seorang striker tapi kehilangan seorang provider yang bisa nge-create buat teman. Dan bahas lagi, kita mau ngupdate juga kekalahan Newcastle di dalam race transfer tuh udah banyak banget ya. Ini ada sedikit data, mungkin kalau ada yang kurang tambahin. Dia pengen Joao Pedro, keambil Chelsea. Dia pengen Kudus, keambil Spurs. Dia pengen Mbeumo, keambil MU. Dia pengen Ekitike, diambil Liverpool. Dia pengen James Trafford, diambil City. Dia mau Sesko,
coming soon Sesko ke MU. Dan masih ada nama-nama lain gitu. 10 alternatif itu dia dapetin nggak gagal dapetin Trafford tapi dapetin Ramsdale. Ramsdale, oh iya, dia baru saja langsung aja kita lompat. Newcastle baru saja memboyong Aaron Ramsdale, kiper ex Arsenal dan ex Southampton dengan heavy loan fee, artinya dipinjamkan dengan mungkin full cover kali ya, gajinya full cover dan ada option to buy. Jadi kalau kalian ngelihat transfer ini, apakah Aaron Ramsdale ini deputinya Pope atau mereka memang main berdua? Karena kalau kita lihat Pope ini kiper oke, secara kualitas oke, tapi availability-nya problem. Pope itu biasanya main setengah musim gitu, setengah musim lagi nggak ada. Nah lu ngeliatnya gimana? Apakah Aaron Ramsdale ini mau dijadikan nomor 1 atau mau dijadikan ya udah deh, kalau nggak ada Pope kita punya 2 gitu, ada Ramsdale. Ya Ramsdale kan sebenarnya bukan pemain yang baru bagi Eddie Howe. Dulu di Bournemouth juga mereka sempat kerja sama bareng gitu. Sekarang kalau ngomongin gimana cara Newcastle mau evolve sebagai tim, itu kan gimana mereka build up dari belakang juga harus lebih baik. Satu aspek yang emang Ramsdale better than Pope adalah distribusi bolanya. Tapi sisi lain meskipun Ramsdale shot stoppingnya bagus, tapi yang jadi problem dulu di Arsenal adalah lack of focus. Dia suka kalau udah misalkan dan dia mengakui sendiri ketika udah masuk menit 70, menit 80 kadang dia fokus itu hilang. Makanya sering suka buat blunder-blunder aneh biasa di last minute game lah. Jadi mungkin dia bakal jadi additional keeper yang mungkin memberikan suatu hal yang baru dari skema build up dari belakangnya Newcastle. On the ball juga passing, long pass juga cukup oke, bukan paling bagus tapi cukup oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang upgrade Nick Pope sih sebenarnya. Kalau gue ngeliatnya, meskipun kalau kita ngeliat di timnas Inggris mungkin Ramsdale secara urutan di bawah Pope ya. Ya. Di bawah Pope kan. Tapi sebenarnya secara atribut permainan tuh Ramsdale untuk modern game menurut gue better than Pope. Oke. Untuk modern game, cuman dia harus ngilangin sisi lack of fokusnya itu sih. Yeah. Kalau dia bisa fokus game 90 menit, menurut gua upgrade yang baik bagi Newcastle. Ya, jadi Newcastle telah dilengkapi ya Pak ya tadi. Katanya jadi melengkapi sedikit. Pelan-pelan mereka melengkapi kiper juga. Tinggal mungkin kita akan melihat gelandang yang lebih kreatif yang bisa menemani trio gelandang Newcastle yang cenderung lebih defensif, lebih energetik. Kita ke transfer selanjutnya. Ada ex pemain Arsenal, Granit Xhaka yang ke Sunderland. Sunderland lagi-lagi melakukan transfer masif. Ini mungkin transfer Sunderland yang ke-7 mungkin ya. Nanti kita cek datanya. Tapi yang menarik adalah Granit Xhaka seorang pemain berumur berapa? 31? 32. Masih bisa diboyong dengan harga 20 juta gitu. Jadi ini menarik, Sunderland ini salah satu tim yang sangat exciting untuk ditungguin. Apakah mereka akan menjadi yo-yo tim, naik ke atas, turun lagi ke bawah, lalu naik lagi ke atas? Apakah mereka akan kembali seperti era zaman dulu gitu? Mereka kembali stay di Premier League, keluar dari zona degradasi dan fight untuk selalu ada di Premier League gitu. Nah, lihat ada nggak sih kisi-kisi bro? Apa sih backgroundnya Sunderland nih? Ambisi mereka lu pada tahu nggak? Gue sih ngeliatnya Sunderland ini sama seperti ketika Forest naik ke atas. Belanja ratusan juta. Oke, musim pertamanya Forest kita lihat juang degradasi. Ya. Tapi kita lihat di musim lalu gimana Forest ketika ketemu dengan manajer, pola permainan yang baik, eksekusinya sangat baik. Ya mereka mengagetkan kita bahkan sampai 4 besar kan di awal. Sampai walaupun ujung-ujungnya ya juga turun ke 6, ke 7 dan lain-lain. Jadi menurut gue Sunderland di sini datang niat dengan oke, gue punya waktu, gue dapat duit ketika naik promosi, gue dapat duit, gue spend sebanyak mungkin saat ini, tim harus jadi. Ketika tim jadi, mereka pasti akan next season kalau emang bertahan mereka akan jual. Jadi musim ini mereka niat dengan pemain sebanyak mungkin dan sebagus mungkin untuk bertahan di Premier League. Karena kita tahu bertahan di Premier League duitnya besar, mereka akan belanja lagi. Tapi dengan tim yang sudah akan lebih better dari musim ini gitu. Jadi gue yakin filosofi mereka itu kayak gitu. Secara bisnis oke, bisa jual pemain yang muda yang ikut naik. Tapi pemain tua dengan harga 20 juta, 30 juta itu bisa menjadi kunci permainan setiap lininya. Apalagi dia Granit Xhaka, ya kita bisa lihat di Arsenal terakhir gimana, di Leverkusen sebagai pimpinan juga.
Iya, menurut gue Granit Xhaka ini 20 juta bagus banget sih. Pembelian yang bagus. Dibilang steal juga nggak steal karena emang masih ada harganya. Leverkusen invincible, tapi harganya bagus. Menurut gue bukan steal malah, menurut gue malah menarik. Umur segitu bisa dibeli 20 juta gitu. Harusnya tuh maksud menurut gue 5-10 gitu loh. Karena abis ini juga gak ada resale value. Mungkin dia main 1-2 tahun habis gitu. Dia menurut gue 20 juta itu good for Leverkusen gitu. Karena waktu dia ke Leverkusen free ya? Nggak free tapi harganya juga nggak terlalu mahal. Gue lupa lagi harga berapa, tapi kalau Leverkusen bisa jual itu 20 ke Sunderland, harusnya Arsenal bisa jual lebih saat itu ke Leverkusen. Iya, tapi enggak kan? Tapi nggak terlalu gede gapnya kalau nggak salah. Iya. Itu maksud gue kalau menurut gue. Menurut gue good business for Leverkusen. Karena mengingat umurnya itu good business banget 20 juta. Tapi lo maksudnya Xhaka anggap oke lah di Arsenal udah bukan jenderalnya, tapi kan di Leverkusen kita tahu perannya dia. Invincible Leverkusen tuh salah satu pemain pentingnya Granit Xhaka. Jadi dengan harga 20 juta itu dibilang steal enggak. Tapi itu harga bagus banget. Layak banget. Oke, tadi bener kita katakan bahwa Xhaka ini pembelian ke-7 dari Sunderland. Mereka udah beli beberapa pemain. Ada Habib Diarra dari Strasbourg dengan harga 31 juta. Ada Enzo Lefebvre dari Roma dengan harga 23 juta. Ada Talbi seharga 23 juta. Simon Adingra dari Brighton winger seharga 21 juta. Sadiki 17 juta. Reinildo dari Atletico free transfer. Dan akhirnya Xhaka 20 juta. Jadi itu dari penjualan. Tolong teman-teman kita kulik kali ya Sunderland ya, maksudnya ada apa sih dalam mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Ownership Sunderland ini siapa? Terus ambisinya apa? Karena memang secara komersil mereka udah ditunjang sama film serinya mereka kan, Sunderland Till I Die kan. Jadi secara komersil memang udah kuat. Mereka jatuh ke Liga 1 atau Liga 2 waktu itu, dibikinin series sama Netflix supaya karena fansnya mau mereka kembali ke Premier League, dan akhirnya mereka kembali ke Premier League nih. Dan ini menarik. Mungkin nanti di next episode lainnya kita akan bahas perjalanan Sunderland selama ini. Lalu ada transfer juga legend dari Bayern Munchen, seorang striker bayangan yang sangat unik ya. Dia bermain mungkin hampir 20 tahun, 18 tahun mungkin di Munchen. Munchen itu 2003 ya kalau nggak salah. Sekitar segitu. 2034 gitu. Kayak di tahun-tahun segitu deh dia. Lama itu dia. Muller itu di Munchen 2007. dari bawah, dari junior, tapi dia baru masuk senior tahun 2008 ke 2025. Sekitar 17 tahun. 17-18 tahun. Jadi ini truly legend, mendapatkan nggak tahu deh pialanya semua berapa, itu udah pasti lebih dari 10 piala liganya. Legend yang akhirnya pindah ke Vancouver, sebuah klub Kanada. Sekarang Vancouver ini main di mana? Main di MLS atau Liga Kanada nih pertanyaan gue? MLS harusnya sama kayak Toronto. Vancouver kan main di Whitecaps. Bentar. Ya, mereka bermain di MLS. Jadi kalau di Amerika gitu ya guys, kayak misalnya Raptors di NBA kan itu juga dari Kanada, dari Toronto, tapi mereka main di NBA. Dan sekarang timnya Muller juga dari Kanada, dari kota Vancouver Whitecaps, dan bermain di Liga MLS. Yang gue dengar dia mau pindah ke MLS tuh katanya konsul sama Schweinsteiger, karena Schweinsteiger tuh pensiun di Amerika. Dan memang sudah layak lah kalau menurut gue. Pemain seumur dia masih ada pasti, apalagi pemain-pemain yang menggunakan otak, bermain menggunakan insting dan IQ, itu pasti kepake banget di liga-liga kayak gitu. Jadi menurut gue good luck for Thomas Muller. Penasaran juga sampai mana dia bisa bawa Vancouver, karena jujur Vancouver ini salah satu tim yang kurang familiar ya. Makanya tadi gue sampai nggak yakin dia ada di MLS gitu. Mudah-mudahan Muller bisa bawa Vancouver Whitecaps ke level yang lebih tinggi lagi. Terus lanjut ada transfer juga Nelson Semedo ke Fenerbahce. Ini juga menarik sebenarnya. Fenerbahce ini udah Mourinho ini kayak punya daya tarik. Gue nggak tahu ada project apa di Fenerbahce dari sisi manajemen. Tapi semenjak kedatangan Mourinho, kayaknya transfernya tuh jadi greget gitu, jadi berani-berani gitu. Kemarin Milan Skriniar, John Duran, Semedo, dan banyak nama-nama lain nih. Ini salah satu tim atau fenomena klub yang harus dipelajarin. Dia ada Sunderland dan Fenerbahce yang seru banget dipelajarin. Terus untuk transfer
ya ada gosip-gosip lah Orteganya Manchester City seorang kiper deputi dari Ederson yang selalu menjagain City di saat City nggak ada Ederson. Kiper yang banyak diidamkan sama fans-fans klub lain karena cukup baik. Kiper yang dianggap nggak layak jadi kiper kedua gitu karena sebaik itu Stefan Ortega. Nah akhirnya dengan kedatangan James Trafford diberi izin atau diberi permisi untuk meninggalkan klub gitu. Nah coba kita ngobrol dikit lah. Ini orang masih ada loh. Seorang kiper umur mungkin 32, 33. Ini orang masih bisa main-main di kasta tertinggi gitu. Menurut lu gimana? Kira-kira siapa yang siap boyong Ortega nih? Mungkin justru klub-klub kayak Kayak yang lagi butuh kiper siapa, MU. Bisa suka atau enggak dia akan jadi upgrade ya Onana menurut gue di MU. Atau mungkin dia bisa ke nggak banyak sih sebenarnya kiper yang klub yang butuh kiper ya kalau kita lihat ya, paling itu Chelsea mungkin. Chelsea mungkin bisa masuk jadi pesaingnya Sanchez. Di situ nggak banyak sih klubnya yang sekarang benar-benar butuh kiper yang jadi nomor 1 ya. Iya. Cuma selain Chelsea sama MU gitu. Spurs baru masih ada. Bagus sih. Masih bagus. Vicario. Iya, jadi ya sebenarnya basically tim yang butuh kiper tuh Chelsea sama MU. Karena Chelsea ya nggak tahu ya, kalau Chelsea kayak kedengarannya nggak mau beli siapa-siapa musim ini karena ada project nunggu satu anak namanya Mike Penders. Ya kita belum lihat lah tuh anak siapa, tapi highly regarded, benar-benar sangat diapresiasi sama manajemen dan dianggap the next big thing lah. Dianggap katanya kayak the next Thibaut Courtois gitu. Tapi memang dia butuh waktu dan udah official Penders sudah ke Strasbourg sekarang. Iya. Jadi polanya Chelsea gitu ya, dari manapun dia ke Strasbourg dulu. Ke Strasbourg dulu 1 tahun, nanti mau dilihat setelah 1 tahun. Kalau 1 tahun dia ready, dia akan main di Chelsea sebagai first team goalkeeper gitu. Nah itu yang membuat Chelsea nggak perlu komitmen sama siapa-siapa gitu. Karena kalau memang Chelsea butuh untuk komitmen dengan satu kiper yang berkelas, opsinya sekarang nomor 1 ada Donnarumma. Donnarumma yang dipastikan meninggalkan PSG atau kemungkinan besar meninggalkan PSG, dan ada misalnya semacam Ortega gini gitu. Nah sebenarnya MU opsi yang menarik juga. MU bener-bener MU nggak punya plan. Onana meninggalkan jejak yang tidak cukup baik dalam perjalanan di MU, tapi sampai hari ini MU nggak punya plan bagaimana mereka mengisi. Ya so far yang gue tahu ya, mungkin kalau fans MU bisa kasih tahu plannya untuk kiper tuh apa, tapi so far yang kita tahu sebagai fans netral tuh belum ada plannya gitu. Jadi mungkin Ortega bisa menjadi opsi paling ada yang kipernya tepat. Belgia itu yang Jens Lammers atau siapa. Itu kan gosip transfer. Iya kan karena MU mau si siapa Trafford kan ke ambil City. Ya atau Ortega bisa banyak lah. Kenapa nggak ke Brentford? Brentford kan habis kehilangan Brentford Kelleher. Oh baru ngambil Kelleher. Ya pakai tim-tim yang kayak gitu. Bournemouth udah ada Petrovic. Kayak gimana Soton naik tiba-tiba ngambil Ramsdale. Itu kan oke banget. Iya. Daripada dia pakai tim kiper divisi 2-nya dia. Atau bisa juga ke Bayern karena Neuer kan sering cedera sama dia. Bisa juga ke Bayern. Tapi di Bayern ketika Neuer tidak cedera, sama kayak Ederson akhirnya nggak akan main. Iya, tapi untuk long term sebenarnya Neuer kan bisa Ya atau dia ke tim-tim yang masuk Liga Champion tapi kastanya kelas 2 gitu loh. Kayak bisa ke La Liga, ada Bilbao, ada satu lagi Betis ya. Betis di Italia ada Bologna mungkin atau siapa kayak yang masuk Liga Champion tapi kelasnya, dan yang mungkin dia bakal dapat kesempatan jadi first. Oke. Itu untuk Ortega ya, good luck untuk Ortega. Terus juga ada gosip untuk Mark Yu, salah satu striker La Masia yang dimiliki oleh Chelsea yang belum mendapatkan menit jelas dari musim lalu. Memang umurnya masih 17-18 tahun dan diharapkan musim ini menjadi musim Yu bisa bermain lebih banyak, yang pastinya bukan di Chelsea tapi di loan ke klub lain. Dan yang gue dengar kembali lagi ke klub yang tadi kita bahas, Sunderland tertarik memboyong Yu, dan menurut gue ini perfect kalau dia bawa Yu. Karena gue yakin Yu tuh punya kualitasnya. Dia dudukan La Masia. Sebelum dia ke Chelsea juga dia dipakai berkali-kali di Barcelona. Dan lu promosi sebagai tim dengan spending sebaik itu bisa dapat loan tuh lumayan. Ngerti nggak? Lu bisa jadiin Yu nomor 1 atau nomor 2 jika lu punya striker lebih baik. Jadi ini good buat Chelsea juga, di mana Mark Yu kalau mendapatkan menit bermain selama 1 musim ini bakal bagus banget. Pertama buat perkembangan dia, kedua secara bisnis, kalau misalnya mau dijual juga kan
value-nya naik karena main terus gitu. Terus ada transfer juga dari Aubameyang, pemain yang kanan kiri depan belakang, tidak selesai perpindahannya ke dia Qatar atau Arab tuh kemarin tuh. Arab. Dia dari Chelsea ke Marseille, dari Marseille ke Arab. Ke Arab ke Marseille lagi sekarang. Gitu. Good luck buat Aubameyang, ini legend Arsenal loh ini. Chelsea. Nggak Arsenal juga sih. Arsenal lah, Chelsea cuma 6 bulan. Sampahan Milan, legend 4 lain aneh juga sih. Terus ada ini menarik nih. Russian Saudi League Pro League Liga Saudi lagi ngincer satu pemain, Robert Lewandowski. Jadi Arab ini kalau dia mau beli pemain ini bareng-bareng. Karena mereka kebutuhannya tuh kolektif. Kalau di Eropa kan enggak, kita diem-diem ya kita mau ambil sini supaya kita lebih kuat. Kalau Arab nih enggak, karena mereka itu lebih fokus kepada peningkatan daya jual atau nilai jual liga. Jadi kebutuhan liga itu adalah masalah bersama. Kita butuh liga, kita butuh bintang nih misalnya, butuh Lewandowski. Ayo deh kita pikirin rame-rame gimana cara kita beli Lewandowski. Dan memang sudah ada bau-baunya kalau Lewandowski. Nggak tahu, tolong dicek, mungkin bisa dibantu dicek Lewandowski kontraknya di Barcelona, ada yang tahu nggak? Kontrak Lewandowski kayaknya sih tinggal setahun lagi. Kurang lebih mungkin ya, sebenarnya dengan umurnya dia harusnya kontraknya nggak panjang lagi sih, setahun 2 tahun maksimal. Ya, setahun betul lagi. kontraknya Lewandowski tinggal 1 tahun lagi di Barcelona. Jadi Arab sedang siap-siap untuk membawa bintang barunya tahun depan. Tidak tahu dalam free transfer atau ada perpanjangan dulu nanti dalam Barcelona, bisa di musim dingin baru ntar Arab bayar gitu kan. Tapi yang jelas ini one to watch. Sedih kehilangan Lewandowski ya, striker yang benar-benar prolific, subur banget. Di umur subur yang banget. tua itu masih subur, Iya, itu subur sih banget. susah. Underrated lah, ini orang underrated banget. Salah satu perfect. Enggak underrated. Enggak, Perfect, maksudnya ratednya perfect. maksud gue dia menurut gue ya dia deserve. Dia deserve Ballon d'Or 2020 itu. Iya gitu Itu loh. paling Dia deserve deserve banget sebenarnya gitu. Tapi gimana nih? Tapi emang umur sudah Ya, mengatakan umur nggak bisa lain bohong dan lagi Saudi sudah memanggil dengan uangnya, ya mau ngomong apa gitu kan. Jadi kita perhatiin aja Lewandowski apakah betul ada gosip-gosip mau ke Saudi atau enggak. Terus ada berita juga Jorel Hato, left back dari Ajax sudah resmi, bukan resmi sih, here we go dengan Chelsea dengan personal kontrak agreement. 7 tahun sampai 2032. Jadi untuk officialnya kita tunggu aja dari klub Chelsea. Nah, terus kita lanjut ke berita lain nih, ada yang seru nih. Bukan transfer, tapi lebih ke suatu evolusi atau perkembangan suatu klub besar, Real Madrid, yang akhirnya memberikan nomor 10 kepada Kylian Mbappe. Nomor 10 ini bukan hanya sekedar nomor, tapi nomor 10 ini memberikan banyak arti. Arti yang pertama adalah dia percaya sama Mbappe, karena nomor 10 ini pegangan Mbappe dari di timnas sampai di Real Madrid. Nomor kedua artinya adalah ada semacam rebranding, bahwa mereka mau klub ini digambarkan sebagai klubnya Mbappe, artinya Mbappe yang jadi ikon gitu. Apakah ini pergeseran nih? Ini gue mau gosip dikit. Apakah ini pergeseran dari Vini sebagai ikon ke Mbappe atau gimana menurut kalian? Bukan bergeser sih. Bukan bergeser. Tapi emang udah diubah. Kenapa Madrid seheboh itu untuk ngasih nomor 10 ke Mbappe? Ya, Kenapa sampai ada harus marketingnya sebesar itu, Mbappe dengan satu teksnya new nomor 10 di Twitter dan lain-lain. Maksud gue, ini yang kita bahas dulu, yang kita dihujat masalah Mbappe sama Vini. Ya emang kelasnya sejauh itu ternyata. Mbappe ini pemain yang mungkin lahir superstar. Dia nggak usah build apa-apa udah superstar gitu dibanding talentnya dan lain-lain. Jadi menurut gue ini tim akan bergerak round Mbappe. Karena kita lihat berita tentang Vini setelah musim ini ya banyak. Vini one more year or left abis itu kan. Atau lo keluar aja kalau emang nggak bisa ini. Berita buruk maksudnya? Iya. Tentang Vini. Berita nggak enak tentang Vini. Dari fans Madridnya juga begitu kan. Kayak udah, ayo dong lo jangan kayak ini lagi, lo kayak 2 musim yang lalu gitu. Vini yang kita tahu sampai final Liga Champion sampai apa. Kayak gitu. Jadi menurut gue udah Madrid udah tahu Madrid akan Mbappe itu, Madridnya mungkin Pereznya udah tahu ya. Cuman fans Madridnya masih tutup mata sama Vini. Emang Mbappe itu sebesar itu jadi menurut gue.
Dan ngomongin Vini juga ya, kalau nggak salah dia tuh ngedemand gaji yang Paling segitu tinggi. segitu besarnya, tapi sama Madrid. Perez sama Madrid dibilang ya tunjukin dulu, perform dulu Iya. musim depan. Kalau emang lu bisa perform bagus, baru kita ngobrol lagi deh. Dan dia mau kayak Ibaratnya Mbappe gitu. kan, dia mau sekelas Mbappe Iya, gajinya. nggak bisa, nggak akan ada 2 bintang di satu tim, itu mustahil. Pasti bakal ada satu yang dominan, dan dengan nomor 10-nya Kylian Mbappe itu sudah mensolidkan atau bikin satu fix gitu. Vini itu sudah dengan gaji 20 juta per tahun. dia Dia mau minta lebih, minta lebih. 400 ribu per minggu. Mbappe kalau nggak salah, Mbappe itu Mbappe hampir 600 ribu, hampir 40 juta ya. Mbappe 31 juta per tahun. Dia minta segitu juga, cuman ya balik lagi tadi seperti kayak gue bilang, si Madrid ini masih nggak yakin untuk ngegaji Vini segitu karena performanya hari ini masih angin-anginan kan. Makanya dikasih lu perform dulu, kalau Iyalah. emang lu bagus ngobrol Semua kita. harus based on performance. Iya. Dan Betul kan? Madrid juga ngeker, maksudnya Madrid juga kayak lo ini punya harga, lo value tinggi. Cuma kalau lo nggak perform kayak gini-gini, akhirnya Madrid lagi rugi sendiri kan. Iya. Kalau dia jual sekarang, anggap 150 juta orang ready to buy gitu, ready to bayar lo langsung 150 juta. Kalau satu musim lo gagal perform, maksudnya nggak sebagus Mbappe, ya lo akan turun lagi. Mungkin orang bayar lo 90, 80. Kayak Rodrigo sekarang aja, Rodrigo yang lawan yang comeback, lo bisa hargain dia 100 juta, 120 juta. Sekarang mungkin 80 orang masih nego gitu. Iya, iya. Kalau Dias. Nah, terus itu berita terakhir dari Eropa ya. Kita pindah ke Garuda Muda yang baru saja kalah di final Selasa kemarin melawan Vietnam. Jujur sedih, kenapa? Karena gue ngikutin banget kan, karena gue di AFF U23 gue cukup aktif di beberapa event. Jadi gue sedih kenapa? Karena di seperjalanan di AFF itu semua tuh seem so good gitu, positif, dari bagaimana Vandenberg meramu timnya, bagaimana dia selalu adaptif di setiap match, dan memang kebetulan skuad U23 sekarang kita diberkahi sama banyak talenta lah gitu, khususnya di backline, di back. Nah, melaju ke final kemarin lawan Vietnam itu gue sempat kaget kenapa dia pakai 3 center back maksudnya. Ada Kakang, ada KD Karel, sama dipakai Ferrari juga. Ferrari yang biasanya nggak pernah dipakai di U23 ini, AFF tahun ini. Ternyata itu untuk merespon bola-bola udara yang sering dilakukan sama Vietnam. Jadi menurutku wah keren juga nih, keren banget gitu kan. Terus gue pikir-pikir apa sih kelebihannya Ferrari? Ferrari itu punya kelebihan untuk memberikan progressive long pass gitu. Jadi ada semacam strategi dari Indonesia untuk bisa bypass defensive blocknya si Vietnam gitu. Dan terbukti di babak pertama. Jadi gue cukup happy pas nonton babak pertama. Cukup happy karena bola banyak ditendang dari belakang, mau dari Kakang, mau dari KD Karel, mau dari Ferrari, mau dari Robbie Darwis, mau dari siapa sebelah Robbie kemarin? Dion di kanan. Si Hanan mungkin ya, Hanan mau dari Hanan kayak itu tuh nyampe berapa kali kita lihat 1 2 3 chance itu Indonesia hampir one by one dengan kiper karena bola-bola seperti itu. Jadi gue happy sama apa yang dilakukan di babak pertama. Terus di babak pertama juga ada semacam penetrasi dari flank kiri karena flank kanannya nggak mau dimainin. Dion yang suruh main di sana, padahal Dion cenderung seorang gelandang. Kenapa nggak ada Ahmad Maulana pertanyaannya kan? Ternyata memang secara shape dia mau mainnya asimetris, dia nggak mau main dari kanan, dia mau main dari kiri. Jadi si Dion yang taruh di kanan dan Dion nggak naik gitu. Jadi main tuh cuma dari Frankie Misa. Berapa kali bola-bola dari Darwis, dari Hanan ke Frankie Misa, tapi nggak efisien. Nanti passingnya jelek atau nanti Frankie Misanya nggak bisa receive gitu kan. Jadi gue pikir ini bukan Hanan sebelahnya Robbie Darwis, Doni Tripamungkas, Doni main di dalam. Jadi tadi gue bilang ada semacam planning untuk ngoper dari sisi kiri, untuk penetrasi di sisi kiri, either dari Doni atau dari Robbie langsung long ball ke Misa. Tapi nggak tahu kenapa apa long ballnya kadang long ball, tapi lebih banyak karena Misanya sebenarnya. Long ballnya kebanyakan bagus, tapi Misanya nggak bisa receive itu. Jadi waktu break ya kita tahu lah sepak bola itu babak pertama punya pemain, babak kedua punya pelatih gitu. Jadi kalau babak pertama aja udah punya plan yang segitu rapi dan jalan, apalagi babak kedua, ngerti gak sih lo bisa meretelin banyak hal dan akhirnya ngeganti gitu kan. Akhirnya pikiran gue kemarin udah nih Doni harus ke kiri, Doni harus balik ke habitatnya, main di kiri.
siapa yang ngisi Doni? Apakah Tony atau siapa gitu kan? Pokoknya Doni ke kiri deh. Iya. Masuk babak kedua, bener direspon tapi nggak langsung di menit 60-an tuh direspon. Si Ahmad Maulana main, Dion masuk ke dalam, si Misa keluar, Bisa diganti. Ya. Doni ke kiri, cakep nih. Lo bisa bombardir kanan kiri, lo punya Doni, lo punya Ahmad gitu kan. Ternyata enggak, Ahmad tetap nggak naik, tetap kiri doang mainnya. Mainnya kiri. Udah gitu, progresi bola sangat lambat. Gue ngeliat kayak ada yang aneh bro, jujur. Babak kedua tuh kayak ada yang aneh. Kita ketinggalan 1-0 tapi nggak punya, Fight spirit nggak ada. nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu Kade Karel di depan, di box, mungkin 20 menit kali. Gak ada yang long ball, gak ada yang apa. Maksud gue apalagi 15 menit terakhir ya, dimana lu bener-bener ini final, lu nggak punya apa-apa lagi gitu, lu cuma Iya, punya harus push coba gitu. Ini nggak ada bola sirkulasi di luar dan lain-lain gitu. Iya. Kalian gimana yang nonton? Coba Gua sih kalau non- gue sih ngeliatnya ini ya, mungkin gue malah babak pertama tuh, terutama 20-30 menit pertama, kita susah banget buat nembus area kotak Iya. penaltinya Vietnam gitu. Tapi progresif yang dari belakang itu jalan berapa kali jalan tuh? tapi kita kalah duel terus menurut gue. Iya. Menurut gue akhirnya ada satu hal yang repetitif diulang berulang-ulang. Mungkin niatnya baik tapi kita tidak punya physicality untuk nge-match duelnya Vietnam. Terus ngapain diulangi terus? Kenapa nggak coba lebih banyak main bola-bola pendek dibandingkan main bola progresif yang long ball gitu? Karena itu nggak works, sama sekali nggak works menurut gue. Karena mungkin kalau lawannya itu Filipina atau Thailand kemarin itu mungkin masih works. Tapi Vietnam ini di bawah si pelatihnya Kim Sang-sik sekarang. Pelatih toxic gitu kan? Iya yang Pelatih kemarin pelempar botol. yang kemarin itu juga menang lawan MU di ASEAN All Star. Oh iya pelatih dia. Pelatih dia juga. Tapi dia emang juga udah berapa kali kerap juga dulu zaman STI juga ngesulitin STI juga. Kalau ingat di SEA Games gitu. Ya emang ini pelatih ini sangat tipikal Korea banget lah, tipikal pelatih Korea yang menyulitkan. Terus kenapa kita malah ngajak duel gitu? Dan yang gue aneh sebenarnya kok justru kita physicality-nya kok agak regress ya dibanding zaman dulu. Itu yang gue, mungkin ada ngomongin sirkulasi bola kita agak sedikit lebih nyaman lah. Ya wajar karena bawaannya filosofi dari Vandenberg-nya. Tapi secara physicality menurut gue kita menurun. Bola-bola tadi terlalu banyak bola direct, bola-bola mainin dong bola pendek kan kita kuatnya di situ. Di kotak penalti kita nggak terlalu banyak. Ujung-ujungnya juga kita ngandelin set piece long throw lagi, set piece long throw lagi. Terakhir juga harus mungkin kita bisa mencoba opsi kiper maju tuh. Iya. Kipernya malah stay di belakang di menit terakhir tuh. Ya kita akhirnya dimakan sama Vietnam. Ini kalau di Liga Vietnam ini- itu menang bukan hanya permainan loh. Iya, Secara mental. provokasi, secara mental segala macam. itu nggak habis-habis, nggak selesai gitu. Kayak nonton Newcastle di Premier League tuh Iya. capeknya tuh begitu. Iya. Dan Vietnam nggak perlu 10 main untuk attack dia. Dia 5 straight diem di belakang, yang 5 sisanya ya 3 long ball, 2 ngejar aja. Iya. Dan Indonesia selalu keteteran dengan kayak gitu. Karena udah terlalu enak main passing berat di kiri. Vietnam dapat bola, pindahin, panjangin ke depan, adu badan, gak takut, Vietnamnya masuk. Selalu berapa kali 1 lawan 2 Vietnam maju, gak balik. Kita ketemu di tengah, anggap gak sempet direct ya. Vietnam udah turun. Ketemu di tengah, passing lagi ke belakang. Padahal kita posisi menang, anggap 4 lawan 4 menang. Kenapa harus balik lagi ke belakang? Kenapa set lagi, ngumpulin position buat apa? Depannya sisa Raven ikut berapa kali gue ngeliat Raven di belakang nomor 8. Siapa tuh nomor 8? Hanan. Di belakangnya Hanan. Mas gue itu masa sampai babak kedua kayak gitu nggak ada perubahan. Akhirnya di babak kedua lebih parah lagi kan, di mana Vietnam ngunci kita di sisi kiri. Atas switch aja kita nggak bisa. Switch mentok sampai ke CM yang sebelah kanan tuh. Baru bisa dioper lagi ke sebelah kanan lagi. Dan itu Vietnam udah ready banget. Jadi menurut gue udah ubah harusnya main lebih tinggi lagi, push lebih tinggi. Karena kita second ball kalah total sama Vietnam. Kalah total Vietnam. Vietnam main dengan 1 orang sebagai yang tujuan utama passing. Di Sisanya belakangnya udah ready 3 orang langsung untuk itu golnya dari hasil second ball kan? Bola muntah. Dan Indonesia tuh second ballnya bengong. Nungguin bola jatuh. Dan Indonesia itu gue lihat Indonesia dari senior sampai yang junior gak ada yang berani adu badan. Bola tinggi selalu mereka nunggu atau nunggu musuhnya niban mereka. Nggak berani ngadu duluan terbang gitu. Adu aja, jatuh ya foul, dapat lo foul jatuh. Itu menurut gue itu kekurangannya.
Dan masih banyak yang bisa dikoreksi sebenarnya dari Garuda Muda. Tapi yang menjadi pertanyaan gue besar adalah bukan kekurangan kita gitu. Kekurangan tadi udah Bashar sampaikan, Papa sampaikan. Semuanya on point menurut gue. Mungkin Vandenberg lebih fokus pada taktik, mungkin physicality juga harus diperhatikan gitu kan. Tapi gue ngerasa yang kemarin tuh ada something wrong lah di babak kedua. Ada semacam kayak giroh tuh kurang gitu. Kayak lu nggak punya urgency gitu. Kayak waktu lu Malaysia lawan kita kan aneh tuh Malaysia ngapain duduk? Orang dia kalau seri kalah kok. Iya, mereka harus menang. Ngerti nggak? Jadi yang kita lakukan juga gitu kemarin. Kita kurang punya gritnya, kurang punya apa ya? Semacam ngototnya tuh kurang gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran karena di September nanti akan ada Piala Asia U23 dan di Desember akan ada SEA Games lagi kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan ini menjadi, sebenarnya gue nggak setuju kalau AFF itu jadi ajang pemanasan ya, karena AFF tuh sebenarnya ajang bener-bener lo harus lock gitu. Iya. AFF tuh punya lo harusnya gitu loh. Bukan pemanasan gitu, nggak. Gue nggak setuju pemanasan. AFF tuh malah bener-bener yang mengukuhkan Indonesia tuh siapa di Asia gitu. Jadi mudah-mudahan nanti next AFF kita bisa buktiin. Tapi ya kita support Garuda Muda. Mudah-mudahan apa yang terjadi di komisi kemarin menjadi pelajaran dan diambil hikmahnya gitu. Oke, itu aja topik terakhir dari kami hari ini. Gue udah atas undur diri. Basya, Papa dan sekedap tim Gerombol undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go.